Dia kan mau belajar. Jadi ya kita kasih aja karena dia sudah sering juga baca juz amma katanya, kan begitu. Nah, aku kasih aja, Bang. Surah Al-Bayyinah itu, Bang. Coba abang gini bang, bang. Alladzina kafaru min Coba ahlil gini. kitab dan seterusnya. Al-Bayyinah ayat berapa? Dari Aduh, Al-Bayyinah 1 sampai abang merah Al-Bayyinah putih kena terakhir, peringatan bang. Maaf, turun dulu ganti akun. Iya iya iya. PR banyak kali PR-nya ini nih Bang, buat Bang Andika ini. Ya memang Pusing kalau dia orang nanti yang belajarnya. masih Enggak. begini, Karena orangnya Kalau lihat mau belajar. Kalau ke Bang Andika, gini bang. Al-Bayyinah surat ayat berapa? Kejar Al-Bayyinah seluruhnya, Bang. Tas 9 dan tas 10 ayat itu, Bang. Karena di Oke, akhirnya nanti penguncinya ada itu, Bang. Ridallahi wa radhiyallahu anhu wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Itu yang terakhirnya, Bang. Bahwa ternyata sesungguhnya seluruh umat ini, yang muslim-muslim ini, yang Islam-Islam ini, masuk surga itu ternyata itu dalam ilmu di tafsir ilmu kasir atau tafsir Muhammad Baqi itu dijelaskan tidak ada karena sholat kita, tidak ada karena sayangnya kita kepada ibu kita, tapi yang penguncinya di dalam itu mukhlisina lahuddin, itu di bagian tengahnya, Bang. Keikhlasan kita di dalam pengabdian kepada Allah itu, Bang. Nah, jadi itu di Al-Bayyinah semuanya, Bang. Jadi masuk surga itu bukan karena sholatnya siang malam, tidak itu ukurannya. Tapi radhiyallahu anhu dzalika liman khasya rabbah. bang ini mana tadi turun lagi Bang Matius? Iya, turun lagi kayaknya, Bang, sama Bang Kristal kayaknya turun lagi. Terpental kayaknya itu, Bang. Jadi itu Bang Andika ya, karena Bang tadi katakan sudah sering baca juz amma, coba Bang baca lagi itu secara perlahan-lahan. Karena di awal Allah mengkat di situ. Allah mengkat tentang orang-orang kafir dan ahli-ahli kitab. Nah, kemudian ketika sudah dikat oleh Allah, Allah peringatkan lagi umat muslim. Nah, mukhlisina lahuddin. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Nah, di situ ada cerita Jannatun Na'im, Bang. Nah, cerita surga ada di situ, Bang. Iya. Karena Bang sering katanya baca juz amma, aku kasih itu aja, Bang, sebagai yang terakhir, Bang. Terima kasih. Mantap Bang, mantap. Sebenarnya kalau Anda menerima saya kita diskusi tentang Islam, saya suka, cuman saya sangat berhati-hati atau begini, kesimpulannya begini. Saya coba simpulkan ya. Mungkin ibarat Islam itu ada 10 nilai, mungkin saya sudah dapat 9 ya. Maksudnya pertanyaan saya memahaminya 9, tapi ya sebagaimana manusia biasa Bang, abang sudah masuk di ranah sebenarnya ranah hidayah, cuman belum final. Makanya iman itu dalam pemahaman Islam pertama takririm bil lisan, ya kan, diucapkan dengan lisan. Lalu setelah diucapkan dengan lisan, dinyatakan dengan kalbu. Artinya diiyakan, dibenarkan dengan hati. Baru pamungkas terakhirnya dilakukan dengan perbuatan. Abang yang terakhir yang belum, Bang. Abang belum melakukan perbuatan. Karena perbuatan di dalam Islam itu 5 konsepsi Islam. Yang pertama syahadat. Nah, abang belum masuk ke situ. Ketika itu sudah abang lakukan, maka terpenuhilah hidayah abang itu secara sempurna gitu, Bang. Sebenarnya kalau dalam konsep Islam, abang sudah masuk tahap 1, tahap 2 sebenarnya, Bang. Dengan pemahaman-pemahaman yang sudah abang jelaskan tadi gitu loh, Bang. Nah, cuman tinggal abang mempraktikkannya dengan perbuatan itu belum masuk, abang. Nah, itu aja, Bang. Cuma saya kasih kunci tadi, jangan sempat kena fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena ajal tak ada yang tahu, Bang. Oke, Bang ya. Mantap. Begini ya, Bang ya. Jadi sayangnya sudah agak larut. Sebenarnya saya suka sekali diskusi tentang, kalau tadi kan kita saling memberi masukan. Kalau saya mempunyai beberapa pertanyaan, tetapi butuh kemampuan gitu. Butuh kemampuan ini saya sendiri agak sedikit jauh dari kemampuan untuk memahaminya.
tapi karena sudah ini nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ibaratnya begini loh Bang, dalam pencarian saya mendapatkan telah terang segalanya, tapi ada juga satu dua ayat yang butuh penjelasan dari yang punya kapasitas gitu. Artinya saya yakin mungkin Anda bisa menjawabnya, bisa bukan menjawab, menerangkannya sebagai, dan saya akan mengambilnya sebagai Begini. pemahaman atau ilmu yang baik, ilmu yang bisa saya itu gitu. Tetapi ini sudah agak telat, atau beginilah Bang, ada agak ringan sendiri ya, agak ringan sedikit. Saya pernah membaca nih, nanti Abang jelaskan ya, mohon maaf ya. HR Bukhari nomor 5673 dan Muslim nomor 2816 gitu. Bang, Gitu. Saya Bang, sebentar, Bang Aumi, izin saya turun ganti akun Bang ya, karena ini nggak bisa open cam, karena dia sudah membawa ranah hadis Abang ini, biar langsung kita buka hadisnya Bang. Ya Bang ya. Baik, Ya saya turun dulu, Nanti saya ganti tolong- akun. Nanti dengan akun Insya Allah Bang ya. Oke, siap. Siap. Ya, saya turun dulu bentar. Gini loh Bang, gini lah. Jadi saya selama ini ya, nanti tadi baru saya agak sedikit ini. Selama ini saya selalu memahami bahwa bahasa-bahasa yang kurang saya ini begini, bahwa sesungguhnya saya pernah dengar dan saya percaya itu bahwa Nabi saja yang sudah jelas-jelas diampunkan dosanya, beliau masih tetap memohon ampun. Saya percaya itu, saya yakin sekali dan saya meyakininya gitu. Tetapi tadi saya lihat dalam itu, saya dapat HR Bukhari nomor 5673 dan hadis Muslim nomor 2816. Mungkin abang-abang punya penjelasan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang akan masuk surga karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termaksud engkau jugakah ya Rasul? Beliau menjawab, termaksud aku juga, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Saya ulang ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang akan masuk surga karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau jugakah ya Rasul? Beliau menjawab, termaksud aku juga, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Mungkin abang-abang Tapi punya gini gambaran. Bang, itu benar. Tapi Oke, lanjut. ingat Rasulullah juga menjustifikasi bahwasannya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu, ya. Lalu ingat, Al-Quran juga kemudian menjelaskan, khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai Allah menutup hatinya hanya karena perilaku yang macam begitu. Ini abang ditutupnya sebagai orang Kristen atau ditutupnya sebagai orang Islam nih? Ini yang perlu kemudian menjadi contoh bagi kita yang lain juga ini. Apalagi saudara-saudara yang menyimak ini, yang belum tahu pasti, ini ngagum banget wah ini kuat banget ini kekristenannya itu, padahal dia udah tahu banget bagaimana kebenaran itu. Lalu kemudian di dalam Kristen kemudian menjadi kebanggaan luar biasa. Wih, benar ya, pastor-pastor itu hebat-hebat, hafal-hafal Al-Quran, luar biasa mereka, sampai detail, tapi tidak goyah iman mereka. Nah ini dampak yang kemudian timbul luar biasa penyesatan itu. Nah, kemudian akan berujung harapan kita bahwasannya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Mengetahui. Bahkan memang benar ada wali ya yang kemudian diceritakan bahwasannya sampai mati di tempat lokalisasi itu, di tempat minum-minum, dia membeli, dia mengorbankan segala hartanya.
Apakah kita sudah sampai posisi itu? Ya. Itu kemudian menjadi nisbat buat kita ya, ibror gitu. Ini manfaatnya ada nggak? Ataukah kemudian menjadi suatu yang sia-sia gitu? Apalagi ini dikonsumsi oleh umum gitu ruangannya. Silakan. Bang, tiba-tiba saya mati ternyata mungkin dari ini maksudnya, oh setelah saya amati saya dapat bang, artinya memang bahwa surga itu didasarkan pada rahmat ya, pada rahmat gitu, rahmat dan karunia, tidak tergantung dari semata-mata. Oh iya, oh boleh bang, bisa, untunglah saya bertanya ya. Jadi artinya di sini ada kata jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Oh iya, mantap. Boleh bang, boleh cukup terwakili sebenarnya. Tidak terlalu rancu ayat ini. Karena kita manusia kan cuma berusaha ya. Pada akhirnya ketakwaan itu menghantarkan kita melebihkan satu orang daripada orang yang lain di sisinya. Oke, silakan bang yang lain. Wahai manusia semuanya kami telah Itu bang, adukan minta naik itu, adukan 02. Belum. Oh bang, adukan. Oke, baik Bang. Mohon izin semuanya. Ini konsepnya bukan konsep mau apa, hanya sekedar berbagi ilmu. Hadis yang mana tadi Bang? Sahih Bukhari nomor berapa Bang? Sebenarnya sudah agak jelas sedikit, tapi kalau udahnya Bang. Kalau udah alhamdulillah Bang. Iya, Begini Bang, saya selalu ketika teman-teman dari kekristenan membawa dalil tentang sahih, terutama hadis-hadis sahih, karena hadis itu kan kelompoknya 4, mungkin Abang juga udah tahu Bang. Ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis doif, dan ada hadis maudhu. Hadis palsu. Nah, yang kadang-kadang, makanya saya kan tadi ada sebutkan ketika dengan akun yang tadi saya sebutkan, kadang-kadang saya mau marah juga sih Bang, secara sifat manusia saya gitu. Karena kadang-kadang mereka bawa subhat yang sebenarnya hadis yang mereka angkat adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Lalu mereka menunjukkan semacam tulisan-tulisan yang sudah di print out seperti ini gitu kan. Lalu mereka bawa ke ranah komal. Jadi walau macam mana pun Bang, giroh keimanan saya jadi marah melihat yang seperti itu. Artinya, kalau memang mau berdiskusi, kalaupun tidak bisa menunjukkan yang seperti ini Bang, bukunya, karena kalau ini sudah lengkap Bang, ini sudah rangkuman dia semua Bang. Nah, mau cerita apa kita? Kitab iman ada, kitab taharohnya nanti ada Bang. Termasuk yang Abang sampaikan tadi, kitab bersuci, kitab sholatnya ada. Jadi termasuk misalnya begini Bang. Kadang-kadang saya mau juga sering larang teman-teman teman-teman Kristen melarang untuk membawa hadis dalam pembahasan. Kenapa saya larang? Karena kita khawatirkan di satu sisi, karena ilmu yang harus dipahami dalam hadis itu pertama adalah asbabul hurud. Sebab turunnya hadis Bang. Nah itu yang harus dipahami. Hadis itu kan ada 4 Bang. Ada 4 model. Nah kadang-kadang teman-teman mengambil dari website, dan sementara website itu bukan merupakan portal yang memiliki legitimasi atau lisensi. Nah di sini yang jadi kadang percekcokan antara teman-teman muslim, maka kadang-kadang teman-teman muslim marah gitu. Nah itunya sebenarnya Bang.
Tapi kalau seperti yang jelaskan Bang Aumi tadi sebenarnya sudah gamblang Bang, sudah dapat sama Abang. Tapi kalau ada lagi tentang ranah hadis, insya Allah akan saya bantu Bang. Jadi kalau misalnya begini Bang, tadi kan Abang ada membawa hadis Tabrani, pernah Abang baca gitu Bang ya? Bukhari. Udah, tapi ini Bukan yang tadi sebelum ini. Hadis Ibnu Majah atau hadis apa Bang? belum. Mungkin baru Nah, ini. jadi begini Bang, saya sebutkan beberapa nama perawi hadis Bang. Misalnya Bukhari, Muslim, Baihaqi, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad, ya kan? Banyak nih Bang. Nah, ketika kita buka di dalam portal Google, ya Bang, misalnya Bang ketik hadis Bukhari, nah maka dia akan muncul seluruh hadis itu Bang. Dan belum digolongkan. Nah, belum digolongkan dia, apakah dia tergolong hadis sahih, atau hadis hasan, atau hadis do'if, atau hadis maudhu palsu. Nah, yang kita khawatirkan, yang menjadi subhat-subhat teman-teman, adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, di dalam ijtima ulama, yang menjadi ketetapan dan bisa dijadikan dasar hukum adalah yang sudah disahihkan atau yang sudah merupakan kumpulan hadis sahih. Jadi jangan Abang katakan bahwa ketika perawinya disebutkan Bukhari sudah pasti hadis sahih. Belum tentu Bang. Bisa dia menjadi tergolong kepada hadis hasan. Bisa dia tergolong kepada hadis lemah. Ya. Hadis do'if. Tapi kalau tergolong kepada hadis Bukhari tidak mungkin Bang. Nah, karena hadis-hadis yang ternama itu seperti Sahih Bukhari dan perawinya Bukhari, Muslim, Baihaqi itu jarang kita temukan hadis mereka maudhu. Tapi paling tidak hadis mereka adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Nah, dalam konsep ini misalnya saya ambil contoh Bang ya. Banyak hadis-hadis Bukhari yang tergolong kepada hadis dhaif. Namun walaupun dia dhaif kan tetap hadis, tapi dia tidak menjadi ketetapan hukum. Contoh, hadis dhaif tentang Bukhari atau hadis hasan tentang dari hadis hasan yang dibawakan oleh perawinya Muslim gitu Bang kan. Nah, yang menceritakan tentang kisah hari kiamat itu rata-rata hadis hasan Bang, hadis hasan dan hadis dhaif, hadis lemah. Tapi pada prinsipnya ini kan golongan hadis. Jadi dia bukan menjadi ketetapan hukum. Kenapa tidak menjadi ketetapan hukum? Karena dia tidak sahih. Nah, seperti gini Bang. Di dalam hadis hasan salah satunya saya contohkan Bang ya. Ketika kita membaca tentang tanda-tanda hari kiamat gitu. Maka dia tidak jadi baku. Sementara kelompok hadis sahih ini sudah baku gitu loh Bang. Sudah menjadi ketetapan hukum dia. Nah, jadi seperti itu Bang. Jadi kalau dia tidak bisa kita tunjukkan bukti otentik yang kita angkat dalam ranah perdiskusian itu hadis sahih, maka saya sebagai orang yang pernah sekolah di pondok, walaupun tidak lama, maka saya akan menolak data yang dibawa oleh teman-teman Kristen Bang. Mohon maaf, harus saya tolak itu Bang. Karena tidak boleh sembarangan ini kita bahas. Nah. Iya Bang, kemarin saya lihat kemarin itu ada seorang Kristen yang naik dan dia menunjukkan dalil luar biasa sempurnanya, tapi ternyata Ustadz Tahta mampu menelanjangi dia. Ketika dia dikejar mana itu kamu cuma menerangkan tentang mana hadisnya. Nah, kelabakan dia gitu. Kelabakan. Oh, di situ saya lihat betapa jahatnya kalau orang dengan tujuan-tujuan seperti itu. Iya, makanya itu yang dari awal saya katakan, kalau kita berargumen, mari kita jangan sentimen. Contoh begini Bang, saya kasih penjelasan gini Bang ya. Ini adalah bunyi hadis yang berbahasa Arab ya Bang ya. Ini yang berbahasa Arab. Nah, isinya ini disebut dengan matan hadis. Ya. Ketika isi matan hadis ini sudah jelek isinya Bang, apapun ceritanya itu pasti hadis maudhu. Hadis palsu. Contoh, yang pernah dibawa subhat yang seperti itu ke komal saya Bang. Mereka tunjukkan dalam bentuk seperti ini, tapi tidak dalam bentuk buku ya, tapi bentuk tulisan seperti ini. Dalam sebuah clipping, mereka tunjukkan seorang sahabat Nabi menyerahkan istrinya kepada Nabi untuk dinikahi.
Nah, itu matanya sudah salah, Bang. Kenapa matanya sudah salah? Karena tidak ada kalimatnya yang telah diceraikannya. Nah, tapi kalau ceritanya ada misalnya begini. Ini maaf, ada teman kita di sini, lalu karena kita melihat ada syekh sangat taat, kita menyerahkan mantan istri kita. Tapi sudah diceraikan, Bang. Beda ceritanya, Bang. Nah, itu namanya matan, Bang. Kalau matannya tidak berterima, maka itu bisa tergolong kepada hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Contoh lagi, Bang, ya. Nabi kalian meminum kencing onta. Nah, itu bukan hadis sahih, Bang. Itu hadis dhaif. Dan ceritanya bukan Nabi yang meminum kencing onta, Bang. Tapi adalah sahabat yang ketika dalam perjalanan menuju Makkah dari Madinah, ada yang sakit, lalu dibawa ke tabib. Tabib itu menyarankan untuk meminum kencing onta. Yang meminumnya sahabat Nabi, bukan Nabi. Nah, di dalam hadis sahih itu tidak kita temukan, Bang. Tapi di dalam hadis dhaif, hadis lemah, kita temukan. Nah, itu dia, Bang. Makanya saya katakan, ketika matannya bertentangan dengan konsep keislaman, maka dua kemungkinannya, Bang. Kalau tidak hadis dhaif, kemungkinan hadis maudhu atau hadis palsu. Itu satu, Bang. Kemudian yang kedua, rawi. Rawi misalnya begini, Bang. Saya kasih contoh ya, teman-teman semua. Saya ambil sebentar spidol. Setelah kita lihat isi di dalam matannya tidak pas, rawinya kita periksa lagi, Bang. Oke, mungkin matannya pas. Lalu rawinya tersambung nggak? Saya tulis dari Anas bin Malik misalnya. Lalu ini kemana sambutannya? Lalu ini kemana sambungannya? Berkata, nah, baru di sini berkata Aisyah misalnya. Nyambung nggak ini, Bang? Nah, ini kemarin nyambung nggak semua rawinya ini? Kalau ini ada yang terputus, maka dia akan masuk ke dalam golongan hadis hasan atau mungkin hadis dhaif. Nah, kalau misalnya matannya benar, isinya bagus, tapi di rawinya terputus, maka dia kemungkinannya kalau tidak hadis hasan, hadis dhaif. Tidak bisa jadi hadis sahih. Bisa saya, iya. Nah, kemudian selanjutnya masalah rawinya, Bang. Rawi yang tadi. Ya, masalah perawinya tadi. Nah, misalnya Bukhari ini kan perawi ini selalu tersambung. Dan salah satu ukurannya adalah jujur. Ini adalah orang jujur, termasuk Muslim. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tabrani. Nah, ketika ini tidak tersambung, maka hadis Ibnu Tabrani ini tergolong hadis dhaif. Nah, kenapa? Karena ketika dia menyampaikan hadis itu ditelisi, dia membohongi seekor hewan di dalam matan hadis tadi. Orang yang salah satu penyambung hadis tadi ada yang membohongi seekor hewan. Misalnya kan kita biasa begini, Bang. Kita memegang makanan di tangan kita, tapi tak ada makanan yang kita pegang. Lalu kita kasihkan ke ayam, padahal kita ini yang tadinya saya katakan sebagai perawinya ini tadi, ada yang terputus atau ada yang berbohong, maka bisa jadi dia akan tergolong kepada hadis dhaif. Nah, tapi kalau misalnya hanya matannya yang tidak tersambung, rawinya yang tidak tersambung, tapi matannya benar, isi hadisnya benar, maka mungkin tergolong hadis hasan. Nah, iya, begitu dia, Bang. Makanya sebenarnya sering saya katakan kepada teman-teman Kristen, di dalam membahas hadis itu nggak boleh kalian sembarangan. Tapi kadang-kadang kalau dia ngotot juga, kuturunkan, Bang, memang kalau di komalku. Iya, Bang. Iya, sudah framing kalau begitu kan. Iya. Karena kebetulan dia berhadapan dengan yang punya ilmu sedikit seperti saya tentang hadis gitu, Bang. Makanya, Bang, saya selalu berusaha menghindari hadis karena saya tahu hadis itu yang kayak awal jelaskan betapa mesti harus perawinya dengan segala sesuatunya kan.
Jadi itu lebih baik jangan terpengaruh. Dan seperti yang abang sampaikan juga bang, di Quran juga tidak semudah yang kita pikirkan loh bang. Itu masalahnya bang. Mungkin teman-teman muslim juga sudah pernah dengar ayatnya gitu kan. Di Quran juga tidak seperti yang kita pernah yang pernah dengar. Misalnya saya gunakan ilmu nahu saraf di sini. Kalimat wama, ini kalimatnya ya, wama dengan wala, ya, wala gini ya, wala, wama. Ini kalimat pelarangan. Ini juga kalimat pelarangan. Tapi dalam ilmu nahu saraf atau dalam ilmu mantik ini berbeda makna bang. Nah, saya ambil contoh ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa Allah tidak menggunakan wala? Iya. Iya. Misalnya saya ambil lagi dalilnya yang menggunakan wala. Wala takrabuz zina. Jangan mendekati zina. Kalau wa ma arsalna tadi, bukankah tidak telah kami utus? Gitu maknanya bang. Bukankah tidak telah kami utus seorang nabi yang merupakan rahmat bagi sekalian alam. Tapi kalau ini, makanya di sini pelarangan majasi, di sini pelarangan mutlak. Majasi apa tuh bang? Majasi. Kiasan. Oh. Nah, jadi kalau pelarangan mutlak, wala takrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, jadi kalau menggunakan wala dia pelarangan mutlak artinya mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Tapi kalau ini bentuk peringatan dia bang, wamanya. Nah, makanya saya katakan, kadang-kadang teman-teman ini sering memframing. Saya ambil contoh, mungkin abang sudah pernah lagi baca ya, surah kedua, ayat 2. Yang kalimatnya kan begini bang, zalika. Zalikal kitabu. Iya, zalika. Kan gitu bang, zalikal. Ini langsung Alkitab gitu kan. Nah, kalimatnya kan ini. Kenapa Allah tidak menggunakan hadza? Kenapa Allah tidak menggunakan hadza? Hadza. Iya. Nah, ini kata penunjuk jauh sebenarnya. Ini kata penunjuk dekat. Dekat. Ini maknanya itu, yang ini maknanya ini. Lalu coba lihat terjemahan. Semua terjemahan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kalimat ini, dengan kata ini. Ini kitab. Iya kan, Bang? Iya. Tapi dalam kenyataan, ini kaidah bahasa Arab loh, Bang. Tapi dalam kenyataannya Allah menggunakan zalika. Jalikal di atasnya, jalikal kita bukan. Iya. Sebenarnya secara implisit Allah ingin mengatakan, ono lo yang di sono, itulah sebenar-benarnya Al-Quran itu, yang di Lauhul Mahfuz, yang originalnya yang aku pegang loh, seolah-olah Allah mau berkata seperti itu kepada manusia gitu. Nah, bukan dalam tekstual yang ini itu kan? Iya. Kadang-kadang ini menjadi subhat juga oleh teman-teman Kristen. Karena mereka tidak memaknai kaidah bahasa Arab. Kalau kita masuk ke kaidah bahasa Arab yang murni, maka harusnya Allah menggunakan kata hadza, hadzal kitab, atau ini Al-Quran. Nah, tidak ada keraguan padanya. Kan itu lanjutan kalimatnya dalam terjemahan. Iya. Harusnya kalau kita merujuk ke kaidah yang itu, dzalikal kitab, itu Al-Quran. Nanti kan akan bertanya lagi manusia, yang mana yang itu katanya. Gitu. Makanya betul. jadi di sini memaknai ada isim ma'rifatullah di sini. Di sini ada isim ma'rifat namanya, isim ma'rifat. Ini dalam kaidah bahasa Arab gitu, Bang. Jadi sebenarnya makanya saya sering katakan, janganlah teman-teman Kristen, kalau kalian tidak mengerti, maka sering saya katakan, oke, baik, kalau membawa dalil ini gitu. Nah, kita bahas sebatas terjemahan aja ya, aku bilang. Karena kalau kita bahas berdasarkan ilmu kaidah memahami Al-Quran, banyak, Bang. Nanti banyak ceritanya, Bang. Ada nanti balaghah, ada mantik. Aku aja pun sampai sekarang nggak tamat-tamat, Bang. Orang aku pun cuma 3 tahun kok. Nah, gitu. Bang,
begini Bang, begini. Iya. Apa betul kalimat alhamdulillah itu kalau dipecah, kalau diulas katanya 1 hari tidak selesai, betul ya Bang? Ya memang nggak selesai bang. Karena huruf Arab itu bisa diurut bang. Makanya begini bang. Saya ambil lagi bang ya. Saya ambil lagi satu lagi. Yang sering perdebatan nih bang ya. Ini yang paling sering perdebatan. Saya buka lagi bang. Yang paling sering sekali perdebatan dengan teman-teman dari kekristenan. Bukan hanya sekali 2 kali, tapi sering. Nah, saya buka ya bang ya. Saya kasih dulu. Mohon izin semua. Teman-teman yang di atas mohon izin ya teman-teman. Artinya ini supaya tercerdaskan juga kita semua. Yang sering diperdebatkan kan ini bang. Kalimat kan itu. Ini sering diperdebatkan. Kalimat Allah. Allah, ya. Iya, ya kan? Ini ada tasdid. Tasjid ya. Ya, saya mau geser. Akar katanya bang dalam kaidah bahasa Arab. Alif, lam, Lam, ha. Kan begitu. ya. Ya. Nah, alif ini tunggal bang. Tunggal apa enggak ini bang? Tunggal. Lanjut Bang. Ya Saya kan kurang tunggal. Ini menunjukkan keesaan Allah. Nah, makanya sering kalau orang Islam sering saya katakan, di mana posisi alif di hatimu? Ketika dia sudah menyatakan alif itu tunggal merujuk kepada Allah itu sendiri. Saya buang alifnya bang. Tinggal lam, Lam, ha. lam, ha. Lillah. Lillah. Iya, lillah atau lallah. Sama tuh bang ya. Nah, jadi kalau itu dibaca, ini baginya kembali juga lagi kepada Allah. Oh iya. Saya buang lagi bang. Lahu. Lahu. Ini lahu ya. Atau laha. Ya kan? Lahu ya, kembali lagi. Laha. Ini juga kembali kepada Allah. Iya. Iya, lahu. Tinggal Iya. hu. Atau diterjemahkan dia. Huwa. Kembali juga atau huwa dia. Kembali juga kepada Allah bang. Subhanallah. Jadi ini adalah proper name yang sangat unik. Memang Allah ciptakan dan dibisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa saya katakan dibisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam? Allah lah melalui malaikat yang mengajarkan Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi tentang semua hal nama-nama di atas bumi ini. Termasuk nama keagungan Allah itu sendiri. Wih, luar biasa Bang. Saya baru lihat ini Bang. Iya. Iya, setelah dipisah tetap kembali kepada Kembalinya kepada dia bang. kepada dia. Makanya Iya. ini proper name yang unik bang. Adakah kata yang sama dengan ini bang? Kagak ada bang. Kagak ada. Malah di hak itu Bang, itu ketinggian dari abang yang bilang tadi makrifat itu ya. Iya. Huwa kan? Jua. Wow. Nah, Baru saya dapat ini. Padahal Iya. sangat jelas diterangkan ini sangat jelas sekali nih. jadi kenapa saya ketika bernarasi sering saya katakan seluruh nabi-nabi itu adalah muslim atau orang yang berserah diri. Dari Kalau nabi itu- pertama Adam alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam seluruhnya adalah muslim. Nah, Iya Bang. Iya, iya. Kalau sampai 24 nabi itu pengajaran dari Allah itu atau firman-firman Allah itu hanya kepada umat pada saat itu. Nah, ketika dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai khataman nabiin, penutup nabi, Allah sempurnakan pengajaran itu melalui malaikat Jibril. Bang, buktikan, sebenarnya Ya. Bang, bentar. Sebenarnya mana yang tepat? Katamul Anbiya atau Kataman Anbiya atau Katamul Kitab atau tadi Kataman? Saya dengar Abang bilang Kalau Kataman. Khatamul Anbiya adalah penutup dari segala nabi. Anbiya itu kan berasal dari kata, itu dari surat An-Naba itu bang. An-Naba itu penyampai berita bang. An-Naba. Nah, gini kan? An-Naba. Ini ada amzah. An-Naba itu berita besar, pemberi kabar. Nah, jadi orang yang memberi kabar disebut dengan
nabi. Nah, gini bang, nabi. Jadi Rasulullah SAW nabi sekaligus rasul karena dia membawa risalah atau membawa sejarah gitu bang. Sejarah apa? Sejarah dari Adam alaihissalam sampai dengan Isa alaihissalam. Makanya disebut dengan nabi dan rasul. Di samping dia pembawa kabar berita kebenaran, dia juga membawa risalah nabi-nabi sebelumnya. Maka hanya Nabi Muhammad yang disebut sebagai nabi dan rasul. Begitu bang. Kataman. Makanya dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam semuanya disebut sebagai nabi, pembawa kabar gembira, pembawa kabar kebenaran. Tapi ketika di Nabi Muhammad disebut nabi dan rasul. Kenapa? Dia di samping pembawa kabar berita dari Allah atau kabar, dia juga membawa risalah tentang Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi sejarahnya akan terunut. Kenapa saya katakan? Coba kita buka surah Hud ayat ke-41. Surah 11 ayat 41. Nanti bisa bang baca di situ bang. Surah Silakan. 11 ayat 41 apa? Ketika Nabi Nuh menaiki bahteranya, dia sudah berserah diri kepada Allah. Maka berani kami mengatakan Muslim ini atau orang Islam mengatakan bahwa nabi-nabi itu Muslim semua. Apa bacaannya? Bismillahi majreha wa mursaha. Nanti bisa bang lihat. Nah tulisannya begini. Bismillah dan seterusnya. Bismillahi majreha wa mursaha. Ini tulisannya bang. Berarti dia dengan menyebut nama Allah. Begini bang, kalau itu dia sepertinya saya lewat karena memang saya yakin makna bahasa al-Islam yang berarti salam atau itu berserah diri sudah jelas lah bang. Dari Adam sampai bahkan bukan sampai Adam ke saya pun. Saya al-Islam kalau kembali ke makna Islam ya, ya itu sudah jelas bang pasti itu bahwa semua nabi itu Islam karena bermakna bahasa tadi toh. Iya jelas itu mantap sekali. Berserah diri. Iya. Makanya kalau kita ulas lebih jauh nih bang, makanya banyak kadang-kadang jujur saya katakan teman-teman Muslim juga gagal di sini bang. Jujur Iya, saya termasuk luar biasa. Saya merasa Anda menjelaskan sesuatu yang selama ini saya abaikan. Silakan Bang lanjut. Mengenal Allah itu katanya melalui ma'rifatullah. Mungkin sering abang Marifatullah. ya, ma'rifatullah. Mungkin sering abang dengar. Tapi jangan ingat bang, apa pelajaran yang pertama diajarkan oleh Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Surat Toha nomor 14 bang, ayat ke-14. Silakan. Innani anallah la ilaha illallah. Nah, mungkin Iya, abang udah iya. sering dengar ini kan? Nah, Iya sudah. sudah sering. Iya. Apa perintahnya? Begini Bang, itu ketinggian Aqimis sholat li zikri. Iya, dengan Tegakkan mengingat, sholat untuk mengingatku. Berarti apa? Ingat, ya. Aplikasi Iya, perbuatan zikir. dulu bang. Berulah iya teman. Luar biasa. Makanya di dalam Islam itu contohnya bukan umatnya, tapi ajarannya. Inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Mungkin abang pun sudah sering baca itu. Banyak orang-orang sholat yang akan masuk neraka. Iya. Tapi pembasuhan Fawailul bang. musallin. Ya. Di surat Al-Ma'un mungkin abang baca. Araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin. Ya kan? Fawailul Mungkin abang baca musallin. kan? Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Mungkin abang sudah tahu itu karena sudah sering ngomong baca. Nah, Tapi bang, makanya saya sebentar. kunci tadi bang. Dari Bang sebentar, sebenarnya ya bang. sebenarnya fawailul lil musallin itu ada keterangan di bawahnya, yaitu mereka yang melalaikan salatnya, menampakkan ria. Coba abang baca ke bawahnya ayat berikutnya. Setelah fawailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Tahu saya bang. Itu ya siap. Lanjut bang. Jadi artinya di situ bang,
Kalaulah kita sudah sholat, sudah kembali ke al-bayyinah tadi, mukhlisina lahuddin. Kalau sudah kembali kepada keikhlasan kepada Allah, Bang, dunia ini tak ada apa-apanya, Bang. Enggak apa ada Pak. Iya, saya Nah, setuju. di situ konsepnya. Lalu kenapa kadang-kadang kan orang melihat teman-teman muslim, dia seringnya sholat. Rajinnya dia sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak pernah tinggal ke masjid terus. Kenapa masih mengerumpi? Berarti ada yang salah dalam sholatnya, Bang. Nah, gitu aja konsepnya, Bang. Nah, ada yang salah. Mana yang salah? Kembali ke surah Al-Ma'un. Jadi artinya apa, Bang? Artinya apa? Ketika kita mau sudah mengejar ini, ma'rifatullah, lakukanlah dengan benar sholat itu. Itu aja kuncinya, Bang. Ah, Nah, ada Bang. Ya, makasih ya. Kesempatan saya tanya berikut nih Bang. ya Bang, silakan. tolong jelaskan ayat berikut. Fawailul lil musallin alladzina hum man salatihim, yaitu mereka yang melalaikan salatnya, alladzina hum yuraun, yang menampakkan rianya. Apa yang dimaksud dengan melalaikan salat dan menampakkan ria, Bang? Di ayat Oke, berikutnya. baik. Sebentar, Bang. Saya izin karena saya harus ambil makna katanya. Bentar ya, saya ambil Quran bentar, Bang. Siap. Ilmu gratis ini. Asik sekali. Saya pun jarang ya saya sampai tengah-tengah malam, Bang. Cuman karena besok juga kerja saya agak ringan di kantor, jadi ya nggak apa-apa lah, Bang. Saya berikan Oh, waktu saya. sorry Bang. Ya, kita anggap ini sesi terakhir ya Bang ya. Sesi Nggak terakhir. masalah, Bang. Mau sampai subuh pun nggak masalah, karena kerja kami di dalam kedinasan sebenarnya sampai Jumat, Bang. Subhanallah. Nah, iya, Bang. Sebentar ya, Bang. Oke, Bang. Ya. Karena di dalam pembahasan begini-begini, Bang, nggak bisa kita ngarang-ngarang, Bang. Aku paling Iya, nggak iya, suka luar biasa, begitu, Bang. Bang. Ah. Iya, saya juga sampai sekarang bingung apa yang dimaksud dengan alladzina hum man salatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan salatnya, alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang menampakkan ria-ria dalam ibadahnya atau salatnya, Bang. Dua ayat itu tuh keterangannya menuju kemana, Bang? Yang melalaikan salat itu maksudnya apa? Kemudian menampakkan ria gitu. Apakah membawa tasbih itu ke masjid termasuk ria, Bang? Mungkin implementasinya ke situ, Bang. Silakan. Sebentar, Bang ya. Alhaakumut takasur. Terus. Nah, nih, Bang. Bentar. Nah, nih, Bang. Kita langsung aja, Bang. Wah, lengkap ini. Ya, kalau saya, Bang, kalau mau diskusi ya diskusi, Bang. Nah, ini ada perkataannya, Bang ya. Bisa nampak, Bang? Ya, bisa. Tanyakan ini. Sangat jelas. Alladzina hum. Ya kan, Ya. Bang? Nah. An sholatihim sahun. Oke, Bang ya, itu sahun kalimat terakhirnya. Ya. Berikutnya di bawah ini alladzina hum yuraun. Yuraun. Ya. Wa yamnaunal maun. Maun, ya. Bang ya. Oke. Nah, saya perjauh kameranya, nggak apa-apa ya, Bang ya. Sudah jelas ya, cukup Ya, jelas. yang jalannya sudah jelas, Bang. Allazina di konsep ini yaitu orang-orang atau mereka an sholatihim, yang mendirikan sholat, yang melaksanakan sholat, yang melakukan perserah dirian kepada Allah. Itu maknanya sini, Bang. Stahun, lalai. Ah, itu dia. Nah, lalai. Nah, lalai dalam konsep ini berasal dari kata sahwat ini, Bang. Sahawa. Maka menjadi sahun, ada isim maklum di sini, Bang. Maka sahun ini merujuk kepada segala hal yang bisa mengganggu dalam sholat itu, Bang. Pertama, di dalam pelaksanaan. Kadang-kadang kita lagi sholat, jujur saja nih, Bang. Pas kita lagi sholat nyari kunci, pas sholat baru tahu di situ ku ingat kuncinya. Ah, itu termasuk lalai, Bang. Misalnya. Nah, kemudian dalam konteks ini jelas ketika kita sudah sholat, harusnya kita menunjukkan sikap sholat kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tergolong lalai, Bang. Makanya Maksudnya tadi kan ada saya sampaikan narasi, Bang. Sebenarnya
Allah akan memasukkan kita ke surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena zakat kita, bukan karena puasa kita, dan bukan juga karena banyak kita membantu orang lain. Tidak. Tapi nanti pertanyaan Bang, sebentar, pertanyaan Bang. Pertanyaan. Jadi yang artinya dia berorientasi pada salat saja ya. Ya, itu yang melalaikan salat itu kan? Iya, harusnya tidak hanya itu orientasinya, Bang. Iya. Saya pernah baca, ini abang bisa tengok ya. Ini Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, ini nama salah satu penulis buku ini. Dia juga punya buku tafsir ini, Bang. Nah, buku tafsir Al-Quran. Jadi di dalam buku tafsir Muhammad Fuad Abdul Baqi ini sangat dijelaskan, Bang. Sebenarnya lalai dalam sholat itu bukan lalai saat sholat itu sendiri, bukan. Oh iya, itu maksud saya. Iya, bukan hanya itu, Bang. Tapi lalai dia tidak memperhatikan balik ke ayat yang di atas, Bang. Tidak memberi makan orang miskin, itu dianggap lalai, Bang. Tidak memelihara anak yatim, dianggap lalai, Bang. Oke. Artinya Bang. begini. Dalam tafsir Muhammad Abdul Baqi, seorang muslim, misalnya begini, Bang. Dia punya harta banyak, ya. Dan dia sudah berangkat haji, gitu ya, Bang ya. Nah, dia sudah pernah juga umroh. Maka dia hanya melakukan haji, umroh. Itu sebenarnya masih tergolong lalai, Bang. Kalau menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, Bang. Wah, ini baru mantap, Bang. Ini baru saya setuju. Itu yang makna Islam yang sesungguhnya. Ya, kenapa saya katakan dia termasuk lalai dan Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai mufassir atau pakar ilmu tafsir Al-Quran itu dianggap lalai? Karena di sekeliling dia masih banyak fakir miskin sesuai dengan surat Al-Maun ini. Masih banyak anak yatim yang belum tersantuni seperti dalam surat ini, gitu. Siap. Jelas tuh, Bang. Itu. Bang, sebentar, Bang. Disapa dulu si Rahaf itu kasihan ada si Rahaf. Udah naik dia itu. Oh iya. Mana apanya host. Ada tamu itu host. Iya, lanjut, Bang, lanjut. Selamat datang, Bang Rahaf, monitor Rahaf. Nah, Rahaf ini biasa di Abuya. Dia orang Palestina, Bang. Oh, Palestina ini berarti minta koinnya itu. Kalau memang ada, oke, baik. Teman-teman, kalau ada yang punya koin dan berlebih koin, silahkan dibantu. Ini mungkin ini minta sumbangan. Oke, saya bantu dulu dia sedikit. Waduh, kalau yang ini nggak bisa ya. Akun satu lagi yang sudah ada koin. Oke, saya lanjut lah, Bang. Iya, kasihan dia naik sudah agak telat ini, kasihan. Iya, udah sempat agak sunyi. Ya. Kaifa haluk akhi? Rahaf, kaifa haluk? Rahaf, kaifa haluk? Masih mute dia. Oh, masih mute. Oke lah. Jadi gitu, Bang ya, itu termasuk lalai. Kemudian alladzina hum yuraun, dan mereka-mereka, alladzina humnya ini maksudnya kembali ke mereka-mereka yang dimaksud tadi kepada konteks ayat sebelumnya, Bang. Mereka-mereka yang sholat. Yang sholat iya. Ria. Ria ini, contoh ria, Bang. Contoh ria. Berbangga-bangga hati gitu, Bang. Contoh ria misalnya, kau kan belum ada ilmu kau, apaan kau baru segitu. Itu sebenarnya ria walaupun dia sholat, Bang. Nggak boleh itu sebenarnya, Bang. Kalau membawa tasbih di tangan ketika kita pergi ke masjid, apa itu termasuk ria, Bang? Tidak. Kalau masalah itu sebenarnya begini, Bang, itu belum bisa tergolong ke situ karena memang dia memerlukan itu ketika berzikir gitu, Bang. Itu tidak jadi ukuran sebenarnya kalau sikap-sikap seperti itu. Tapi ketika dia mengatakan, ketika sudah ada ucapan dari mulut dia atau perbuatan dari dia, sebuah kesombongan sementara dia sudah barusan sholat atau selesai sholat, maka sebenarnya dia belum melakukan inna sholata tanha anil fahsa wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi begitu, Bang. Kalau di dalam konteks ini, makanya saya tunjukkan kembali ya, Bang ya. Di surat yang tadi ada saya titipkan sama Abang supaya Abang baca. Gak apa-apa kita bahas di sini, Bang. Oh iya, saya sudah tulis itu.
satu kitab, satu ayat, satu ini kan, satu Iya. surat itu kan, Ya, satu surat ini Bang, surat Al-Bayyinah dia Bang. Al-Bayyinah ya. Ya, surat Al-Bayyinah surat ke 98 Bang. 8 ayat, ayat yang terakhir Bang. Lanjutannya kebalik Bang ya. Ini lanjutannya di sini. Ayat terakhirnya Bang. Ini dia yang saya katakan tadi Bang. Silakan. Nah ini Bang. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah ini dia Bang kalimatnya di bawah. Itu kan nampak Bang ya. Radiyallahu anhum Anhu. wa radu anhu. Dzalika liman khasiya rabbah. Nah, itu dia Bang. Jadi persoalan masuk surga di sini kan ada jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nih kan. Ada nih Bang. Khalidina fiha. Ya kan? Nah, fiha abada. Ini khalidina. Kekal. Nah, min tahtihal anhar. Nah, jadi dalam konteks itu Bang, sebenarnya Allah sedang menerangkan kepada kita semua bahwa masuk surganya Allah itu bukan karena amalan-amalan yang kita perbuat. Tapi ketika radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah, ikhlas kepada Allah atas segala apa saja yang ada dirasakan di dunia ini. Dzalika liman khasya rabbah. Mereka-mereka itulah yang akan beruntung. Gitu Bang. Oh iya. Maksudnya Bang, iya saya lupa bahwa bahagian daripada surga itu adalah keridahan Sang Tuhan itu kan? Iya. Iya, betul. Yang saya katakan tadi di ayat di tengahnya, Allah sebutkan mukhlisina lahuddin. Ada Bang memang itu. Mukhlisina lahuddin di ayat 1, 2, 3, 4 ayat kelima Bang. Wa ma umiru illa. Ah ini dia Bang. Nah ini kalimat wa ma tadi Bang. Bang, saya nanya sebentar Bang. Ini disiplin ilmu yang Anda menerangkan ini, disiplin ilmunya itu Abang itu dari mana sehingga Abang punya kemampuan untuk menjelaskan hal-hal seperti ini Bang? Disiplin ilmu Abang Bang. Maksudnya Ilmunya sebenarnya ilmunya dari Allah Bang. Karena semuanya kembali kepada Allah Bang. Di dalam hadis banyak Bang disebutkan sebenarnya ilmu manusia di dunia ini hanya setetes air di lautan Bang. Pintar orang Tokyo, pintar orang Jepang, pintar orang Korea, pintar orang Italia, pintar orang Amerika, dan sebagainya secara sains dan teknologi, itu seluruhnya dari setetes air di lautan, Bang. Jadi ilmu Allah itu seluas lautan. Nah, jadi kalau Abang tanya secara dunianya, ya saya belajar ketika dulu di pondok. Sedikit. Oh, pernah mondok juga ya Bang ya? Iya, 3 tahun. Nah, lanjutannya itu tadi Bang. Lanjutannya ya autodidak Bang, belajar mengulang-ulang lagi. Nah, itu yang saya maksud. Iya, Mengulang-ulang lagi Bang. Iya. Mengulang lagi. Makanya seperti yang saya katakan tadi Bang, makanya sebenarnya saya sering kalau ketika teman-teman membawa subhat-subhat tentang Al-Quran, saya masuk gitu Bang. Karena saya tidak suka di framing-framing hal yang mereka tidak tahu Bang. Contoh saya contohkan ini tadi, kan saya kasih gambar Bang. Makanya seperti di surah Al-Bayyinah yang saya katakan tadi ada kalimat situ. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami melihat kamu untuk menyembah kepada saya, kepada Allah, kepadaku, mukhlishina lahuddin, keikhlasan di dalam beragama itu. Keikhlasan dalam berketuhanan itu gitu. Jadi ukurannya apa? Ukurannya keikhlasan kita baru masuk ke yang tadi Bang. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah.
Begitu dia, Bang. Jadi sebenarnya kalau itu abang baca-baca, teranglah mungkin sama abang bahwa memang nggak ada semua dunia ini, Bang. Berapa lama sih kita hidup, Bang? Iya, iya, itu maksud saya, Bang. Itu pada intinya seperti itu, kesadaran yang tinggi seperti itu yang menghantarkan kita mencari kebenaran bersusah-susah, Bang. Berapa lama sih kita hidup, Bang? Di atas Ah, di atas 60 tahun kita sudah mulai reot-reot, Bang. Mau cari apa sih kita? itu kalau istilah kantoran hanya meninggal menunggu SPJ ya, Bang, surat perintah jalan ya. Iya, Sebentar, Bang. Ini surat perintah menjadi mayat, Bang. Oke, Bang, saya tertarik sekali tadi saya dapat ulasan kalimat Allah tadi dalam penggalan yang paling akhir itu masih rancu ke saya, Bang. Rancu ke saya tentang Iya, huwa. oke. Nah, mungkin Abang bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Nah, oke, Bang ya. Nih, saya masukkan lagi, Bang. Nih, saya buka lagi yang tadi, Bang ya. Nah, kan ini maksud Abang yang ini kan dia. Iya. Nah, karena ini ada isim masdar, karena ini diambil dari kata-kata ini. Kata awalnya Allah tadi, alif lam lam ha tadi, Bang. Maka semuanya akan kembali kepada Allah. Maka hu itu, iya, berkembali, makna hu di situ kembali kepada Allah itu sendiri gitu, Bang.